Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Dari studio Digul TV Dinas Kominfo. Sejumlah berita edisi hari ini, Senin 22 April 2024, akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Fernando Kakurung. Inilah info Digul selengkapnya. Kita ke berita pertama. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Boven Digul masih sangat tinggi, berjumlah 655 kasus. Hal ini disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Boven Digul, Dr. Viviana Maharani saat membuka rembuk stunting tahun 2024. Penanganan stunting merupakan program nasional yang wajib dilakukan di setiap daerah. Di Boven Digul, angka prevalensi stunting masih sangat tinggi, berjumlah 655 kasus. Angka ini diklasifikasikan kategori sangat pendek, berjumlah 261 kasus, dan kategori pendek 501 kasus, sehingga prevalensi stunting saat ini sebanyak 28,5%. Hal ini disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Boven Digul, Dr. Viviana Maharani saat membuka rembuk stunting tahun 2024. Menurut Viviana, tingginya angka stunting karena seringkali masalah-masalah non-kesehatan menjadi akar timbulnya masalah kesehatan. Terutama kasus stunting atau tubuh kerdil ini muncul karena permasalahan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan kemiskinan, kurangnya pemberdayaan perempuan, dan masalah lingkungan. Karena itu, untuk mempercepat penanganan stunting bukan menjadi tugas kesehatan dan KB, tetapi membutuhkan peran serta semua sektor dan dukungan seluruh tatanan masyarakat. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Boven Digul sampai saat ini masih sangat tinggi dengan jumlah kasus sebanyak 655 kasus per Februari 2024. Dengan kategori sangat pendek sebanyak 261 kasus dan kategori pendek sebanyak 501 kasus, sehingga prevalensi stunting sampai saat ini sebanyak 28,5%. Tingginya angka stunting di Boven Digul dibenarkan Manajer Satgas Stunting Wilayah Papua BKKBN Nasional, Sampatoro Larobu. Dijelaskan tingginya angka stunting ini dikarenakan semakin banyak anak balita yang saat ini sudah dilakukan pengukuran. Sedangkan sebelumnya belum pernah dilakukan pengukuran sehingga tidak diketahui berapa jumlah kasus stunting di daerah ini. Menurutnya, tindakan yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk menjawab percepatan penurunan stunting adalah komitmen melalui rapat bersama dan rembuk stunting untuk penanganan secara kolaborasi dari berbagai OPD untuk mempercepat penurunan stunting. Data hasil pengukuran stunting Kabupaten Boven Digul Februari 2024 telah mengeluarkan hasil 624 balita stunting. Secara angka itu memang tinggi. Itu dipengaruhi oleh bahwa semakin banyak anak balita yang dilakukan pengukuran. Mungkin yang lalu-lalu itu masih kurang partisipasi keluarga dan anak balita itu diukur. Harapannya, tim penanganan stunting yang sudah terbentuk di Boven Digul komitmen dan bekerja sama untuk menangani kasus stunting. Harus optimis dengan semangat gotong royong, masalah percepatan penanganan stunting akan diselesaikan. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Kepolisian daerah Papua memberikan jatah 600 formasi calon anggota Polri untuk Provinsi Papua Selatan dalam penerimaan terpadu tahun anggaran 2024. Penerimaan terpadu calon anggota Polri tahun 2024 telah dibuka sejak tanggal 5 dan akan berakhir pada tanggal 25 April 2024. Sementara untuk pendaftarannya bisa dilakukan secara online maupun offline. Hal ini disampaikan Kapolres melalui Kasubag Dalpres Polres Boven Digul, AKP Gafar. Menurutnya, dalam penerimaan terpadu Polri ini, kuota yang diberikan Polda Papua untuk Provinsi Papua Selatan sebanyak 600 formasi calon anggota Polri. Rekrutmen ini dilaksanakan di setiap Polres yang ada, mulai dari Polres Boven Digul, MAPI, Asmat, dan Polres Merauke. Kembali AKP Gafar menyebutkan, sistem pendaftaran bisa dilakukan secara online maupun offline.
Untuk pendaftaran offline, calon siswa mendaftar langsung ke Polres setempat, selanjutnya diterbitkan nomor dadah dan dikirim ke Polda Papua. Pembukaan pendaftaran mulai dari tanggal 5 April sampai tanggal 25 April 2024. Kemudian rekrutmen ini dilaksanakan di setiap Polres. Jadi mulai Polres Bovendigul, Polres Mapi, Polres Asmat, dan Induk sebagai Polres Merauke. Itu yang merekrut casis yang ada di wilayah. Kemudian yang perlu saya jelaskan bahwa pendaftaran itu ada sifatnya online. Yang kedua, ada sifatnya offline. Nah, itulah yang nanti offline-nya itu ada casis mengesahkan nomor dada dan dikirim ke Polda Papua. Kasubag Dalpres menjelaskan, melihat dari tingginya animo casis yang mendaftar untuk Polres Bovendigul terlihat cukup tinggi. Panitia daerah hanya melakukan pendaftaran administrasi dan pemeriksaan tinggi badan. AKP Gafar berpesan kepada calon siswa yang tidak memenuhi kriteria tinggi badan, diharapkan tidak berkecil hati dan berlatih mempersiapkan diri untuk penerimaan pada tahun berikutnya. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja, digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan.
Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Rancangan peraturan daerah tentang Injil masuk di Bovendigul sebagai wujud pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap sejarah peradaban orang asli Bovendigul sebelum dan sesudah mengenal Injil. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, untuk beribadat menurut kepercayaannya. Sasaran dari rancangan peraturan daerah tentang Injil masuk di Bovendigul ditunjukkan kepada adanya pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap sejarah peradaban orang asli Bovendigul sebelum dan sesudah mengenal Injil. Hal ini disampaikan anggota Pansus Oral Brunner Leleng saat menjelaskan Raperda Inisiatif DPRD tentang Injil masuk di Bovendigul. Raperda ini merupakan bentuk pengakuan, perlindungan, dan penghormatan serta tanggung jawab DPRD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran yang berawal pada munculnya aspirasi, pandangan, dan pikiran masyarakat yang didengar melalui forum-forum tertentu, sehingga dapat dibijaki dengan memperkasai sebuah regulasi berupa peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah masyarakat Bovendigul. Pengakuan perlindungan dan penghormatan melalui terbitnya peraturan daerah ini merupakan wujud dan tanggung jawab DPRD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang legislasi dan anggaran yang berawal pada munculnya aspirasi, pandangan, dan pikiran masyarakat yang didengar melalui forum-forum tertentu sehingga dapat dibijaki dengan prakarsai sebuah regulasi berupa peraturan daerah sebagai dasar pemecahan masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat di daerah. Oral juga menegaskan, Raperda ini diarahkan pada terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan damai, berdasarkan kasih dan persaudaraan antar sesama umat beragama di Kabupaten Bovendigul, di mana lebih difokuskan pada pengakuan, perlindungan, penghormatan terhadap sebuah tata nilai sejarah pekabaran Injil di Bovendigul yang perlu mendapat perhatian dan dukungan pemerintah daerah melalui perlindungan dan pemberdayaan lembaga keagamaan dan umat. Selain itu, masyarakat secara umum dan lintas agama bersinergi bersama pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya bertanggung jawab menciptakan, menjaga, dan melestarikan rasa kedamaian sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan dan program kegiatan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan umat dan gereja. Tim Liputan, Digul TV, Dedi, melaporkan. Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera DPRD Bovendigul menyetujui Raperda Inisiatif menjadi peraturan daerah Bovendigul. Hal ini diungkapkan anggota Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera Rahma saat menyampaikan tanggapan terhadap pendapat Bupati atas Raperda Inisiatif DPRD, yaitu Raperda tentang Injil masuk di Bovendigul serta Raperda tentang perlindungan dan pelestarian budaya. Rahma mengatakan pemerintah menyetujui melalui tanggapan Bupati terhadap dua Raperda itu, maka sama halnya dengan Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera. Fraksi KNDS memberikan apresiasi dan mendukung untuk segera direalisasikan menjadi peraturan daerah yang mengatur tentang Injil masuk di Bovendigul dan peraturan daerah tentang perlindungan pelestarian budaya. Menyikapi tanggapan Bupati terhadap dua rancangan peraturan daerah, maka Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang sangat mendukung dan sependapat dengan kami untuk segera direalisasikan menjadi peraturan daerah tentang Injil masuk di Bovendigul dan peraturan daerah tentang perlindungan dan pelestarian budaya. Hadirnya dua peraturan daerah ini diharapkan Kabupaten Bovendigul lebih tertib dan terarah dalam pelaksanaan pembangunan pada bidang keagamaan, terutama pekabaran Injil di Bovendigul dan pelestarian kebudayaan sebagai suatu sistem atas pemenuhan hak dasar masyarakat Bovendigul. Pelestarian budaya merupakan upaya memelihara, maka perlu dikembangkan dan dilestarikan sebagai upaya perlindungan terhadap budaya daerah.
Fraksi Karya Nasional Demokrat Sejahtera pada prinsipnya menyetujui kedua raperda inisiatif anggota menjadi peraturan daerah inisiatif DPRD dan dilanjutkan pada tingkat pembahasan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku.
yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info lainnya. Rancangan 2 peraturan daerah inisiatif tentang Injil masuk di Bovendigul dan perlindungan pelestarian budaya daerah sangat penting untuk dijadikan suatu peraturan daerah. Hal itu disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Viviana Maharani saat dimintai tanggapannya usai rapat paripurna DPRD. Menurutnya, Raperda Injil masuk Bovendigul dan perlindungan pelestarian budaya daerah sangat penting karena di Bovendigul belum memiliki 2 perda ini. Tentu dengan adanya Raperda dimaksud bisa mengingatkan sejarah masuknya Injil di Bovendigul dan memproteksi pelestarian budaya daerah di tengah berkembangnya budaya luar. Ya, karena ini kita kan rancangan pada Injil masih ini khususnya di Bovendigul ya. Ya penting karena itu belum ada, kita harus memberikan rancangan perda untuk mengingat sejarah masuknya Injil. Jadi itu harus dilihat ya. Terus Raperda tentang perlindungan dan pelestarian budaya daerah ya harus diprotek karena zaman terus berubah dan kita harus memprotek, melindungi budaya yang ada di pelestarian budaya yang ada di khususnya di Bovendigul. Viviana juga menambahkan, dengan adanya Raperda Perlindungan dan Pelestarian Budaya Daerah menunjukkan bahwa DPRD mempunyai inisiatif dalam memajukan budaya di Bovendigul. Sementara pemerintah daerah harus menggunakan dasar hukum tersebut untuk menata budaya-budaya yang ada di Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Yedi melaporkan. SD Negeri 2 Tanah Merah melaksanakan halal bil halal dalam rangka merayakan Idul Fitri tahun 2024. Kegiatan halal bihalal hari-hari besar keagamaan di SD Negeri 2 Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul sudah dilaksanakan sejak tahun 2018. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, Davarosa Karwam. Menurut Davarosa, sebelumnya telah dilaksanakan halal bihalal dalam rangka perayaan Paskah, sementara saat ini dilakukan dalam rangka Idul Fitri. Kegiatan halal bihalal pada hari ini itu sudah diprogramkan. Jadi kami sejak tahun 2018 kegiatan program keagamaan sudah berjalan. Di tahun 2019 dan 2020 kan COVID, jadi kami tidak berjalan. Setelah COVID baru kita mulai berjalan aktif kembali lagi. Jadi dari Kristen, Katolik, Protestan dan agama Islam. Jadi setiap hari besar kita laksanakan. Hingga saat ini agama Islam kemarin Paskah, ini yang Kristen sudah laksanakan, dan sekarang untuk agama Islam yaitu halal bihalal Idul Fitri 1445 ini. Tujuannya kami dapat berjalan baik, supaya dapat berjalan baik dengan aman, kekeluargaan, keagamaan dapat berjalan aman lancar hingga saat ini. Kegiatan-kegiatan Sementara itu dalam melaksanakan halal bihalal tersebut, SD Negeri 2 mengundang salah satu penceramah dari Pondok Pesantren Hidayatullah Kabupaten Bovendigul, Ustadz Zainal. Ustadz Zainal menyebutkan, kegiatan positif yang dilakukan SD Negeri 2 bisa dicontohkan oleh sekolah lain karena menunjukkan kemajemukan serta toleransi di Indonesia, lebih khusus di Kabupaten Bovendigul. Alhamdulillah, hal yang sangat positif yang dilakukan oleh SD Negeri 2 yang memang bisa jadi contoh untuk sekolah-sekolah lain yang mana menandakan toleransi kita, kemudian kemajemukan kita di Indonesia, terkhusus di Bovendigul ini terlihat sekali di hari ini, mana semuanya di kegiatan halal bihalal. Kemudian juga saya dengar kemarin
pasca itu dilakukan bersama di sekolah ini. Itu hal yang baik yang memang bisa menjadi memberikan wawasan ke anak-anak kami yang ada di sini untuk. Disampaikan juga bahwa halal bihalal tersebut merupakan momen yang paling baik untuk anak-anak saling memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan supaya ke depannya mereka bisa saling bergandengan tangan antar satu sama yang lain. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gub bagenep, gub bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.